belajar jadi teladan. Sekali lagi ya, jadilah teladan lewat perkataanmu. Jangan ngebully fisik orang. Mohon maaf ya, dari cerita kalian tadi pasti pernah saling menghina orang. Pakailah mulut kita ini untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Kalau kalian nggak bisa memperkatakan hal yang baik, minimal jangan menyakiti orang lain dengan perkataan kalian. Sering banget kan itu kan, saya nggak bisa bahasa Toraja lagi pak. Kalau di Manado mas Engkas bahasa Manado, ini saya bahasa Toraja nggak bisa ya. Baru datang kayak gitu kan ya, adik kok tengok kau ya, tabrak lari semua aku tengok baju warnanya merah, baju merah, rok orange, lipstick warna hijau, coba. Kalau nggak bisa ngomong gitu, beda banget ya hari ini, beda kali hari ini ya, meriah banget hari ini. Dibanding kalian bilang jelek banget. Perkataanmu bisa membangun orang lain, itu baru mantap. Kalau orang yang makin gemuk jangan kayak tadi ya, pengalaman hidup. Kamu makin hari jangan bilang juga bola-bola ubi itu menghina. Makin segar ya. Pastikan perkataanmu jadi berkat. Perkataanmu jadi apa? Teladan. Lihat kiri kanan mengatakan, perkataanmu jadi teladan. Seperti tadi itu teladan Pika. Saya kaget waktu Pika ngomong, ya harus jujur karena jadi teladan itu. Perkataan yang teladan salah satunya Pak, perkataan yang jujur. Nggak bohong, harus jujur, oke? Membangun orang lain. Yang berikutnya jadi teladan dalam apa? Tingkah laku. Jadi teladan dalam apa? Tingkah laku. Tingkah laku, ya sama ya. Jangan ngebully orang secara fisik. Jangan apa? Saya takutnya kalian semangat banget memuji Tuhan tadi, tiap kali nyanyi tepuk tangan berapi-api merasa-rasa. Sesemangat itu juga kalian berbuat jahat membully orang. Tingkah laku juga harus jujur. Ujian kapan nih Pak Rektor? Ujian Juni, ujian akhir semester. Kira-kira mencontek itu teladan atau enggak? Siapa yang punya rencana dan punya cita-cita Juni nanti mau nyontek? Siapa yang pernah nyontek dalam hidupnya? Itu bukan prestasi, gak usah diulik kalian itu ya. Siapa yang pernah nyontek dalam hidupnya? Oke. Berapa kali kalian nyontek dalam hidupnya? Dihitung nggak? Nggak dihitung ya? Saya harus menyaksikan ini Pak sampai live streaming kalau nggak salah ya. Seumur hidup saya usianya sekarang, aduh nggak enak jadi ngomong usia Pak. Kelihatan 17 sih ya. Saya ini 39 tahun, hampir 40. Gak usah kaget, kelihatan awet muda. Saya makan boraks. Enggak lah ya. Selama saya 39 tahun jadi manusia, saya mencontek itu 1 kali seumur hidup saya. Itu juga tahu nggak kapan? Saya nggak akan pernah lupa. 3 SMP, kelas 3 SMP saya pernah ikut KPI seperti ini. Waktu itu sampai SMP di kampung di Tarutung ya. Saya masih di sana terus ikut KKR. Saya ingat kita sebutnya dulu KKR. Saya ingat banget waktu itu kita anak-anak muda, pemuda-pemudi gitu ya di kampung disuruh apa? Bantu-bantu lah ngangkat barang disuruh pakai gitu-gitulah, aktif banget. Itu hari Minggu. Hari Seninnya ujian akhir kelas 3 SMP. Dan saya cuma doa sama Tuhan begini, Tuhan, karena nyampe rumah udah malam banget, udah capek. Saya katakan, Tuhan, saya nggak belajar bukan karena main-main. Saya nggak belajar karena saya melayani Tuhan. Jago ya? Pokoknya Tuhan yang tolong saya besok. Tuhan buka jalan saya ujian besok. Hari Seninnya saya nyampe, zaman dulu kita, saya nggak tahu sekarang ya, zaman dulu kita itu kan kalau di sekolah masuk nggak duduk di meja masing-masing, duduknya itu diacak gitu ya. Jadi saya duduk di meja orang duduk di meja saya gitu-gitu ya. Satu-satu lagi ujian dikeluarin Pak soalnya Pak. 1 sampai sekian soal, 1 pun saya nggak ada yang ngerti. Saya firman Tuhan, aku
melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Saya lihat ada yang sambil mencatat tuh dan gue itu belajar tuh beneran. Saya lihat ada yang nutup-nutup biar orang lain gak nyontek dia punya. Saya lihat dia lihat, kami lihat-lihatan, oh berarti dia gak belajar. Kami tahu nggak? Meja kita kan zaman dulu yang ada lacinya. Entah kenapa Pak, saya pegang di bawah begini. Ada buku Pak. Pertolongan kah? Saya lihat, oke. Saya langsung ngomong ini pasti dari Tuhan. You know what? Bukan buku saya kan? Itu bukunya teman saya yang punya meja itu ditaruh di situ. Bukan saya yang buat, kalau soal yang saya buat saya salah, tahu nggak? Saya langsung buka pelan-pelan. Orang yang nggak pernah nyontek seumur hidup gemeteran dong. Iya. Saya buka, wah jawabannya semua dari sana. Saya catat satu persatu. Asik. Saking saya nggak profesionalnya. Kalau saya lihat itu baju-baju profesional semuanya. Enggak ya? Enggak. Ya? Saya nggak ngerti situasi. Saya lihat sibuk niat percobaan saya. Saya nggak lihat sekitar. Saya nggak lihat guru saya sudah diri di depan samping saya. Itu benar saya lagi asik begini catat semuanya selesai cepet banget. Tiba-tiba saya selesai gini, saya lihat kok ada sosok besar banget sama saya. Saya lihat gini, dia lihat saya. Dia ambil buku itu tebal banget. Dia ketok kepala saya. Oh gitu ya. Tahu nggak apa yang dikasih tahu ini? Nggak malu kau, anak pendeta kok nyontek. Saya malu, keluarga saya malu. Udah gitu bawa pendeta lagi. Yang bisa malu siapa lagi? Tuhan. Mereka tahu saya aktif kegiatan KPI begini, malah gak jadi teladan. Di situ saya bertobat seumur hidup saya sampai saya kuliah di seminari Betel, Pak. Waduh, saya nggak mau bilang gimana ya. Saya ingat banget, saya sedikit cerita tadi sama Pak Rektor. Zaman kita kan Pak, memang kami ada 4 orang, namanya seminari voice yang bawa nama kampus untuk nyanyi di mana-mana, masuk TV, masuk apa semua gitu. Jadi punya akses khusus Pak. Akses khususnya dalam artian orang-orang kan harus punya surat izin keluar asrama. Kami di asrama 4 tahun. Kalau mau keluar harus ada surat izin, harus ini. Kalau kita itu enak banget Pak. Pokoknya lihat security Pak gitu, udah tahu. Aduh saya jadi ngaku dosa nih Pak. Walaupun kadang-kadang kami ke mall Pak, nonton bioskop. Jadi mereka tahu kan kami pelayan karena memang enggak. Tapi kan kita nggak bohong, kita nggak bilang mau pelayanan juga. Kita bilang Pak sebentar keluar. Artinya gini, seenak itu. Tapi saya kasih tahu 4 orang, kita ngomong begini. Waktu orang lain begini ya, waktu belajar kan kurang karena di bawah Pak Eras, KKR, ke Jawa Tengah kemana kita di bawah. Waktu belajar kurang segala macam. Saya kasih tahu 4 orang ini. Saya katakan begini, kita harus jadi teladan, harus jadi contoh. Kita tunjukin ke orang-orang di kampus, justru dengan sibuk melayani, kuliah nggak ketinggalan. Mohon maaf, kami berempat itu ada 3 angkatan. Jadi di atas saya 1 orang, 1 angkatan saya 2 orang, dan 1 lagi di bawah saya. 4-empatnya jadi lulusan terbaik Pak seminari waktu itu. Mohon maaf, IPK kita itu di atas 3,6, bahkan di atas 3,7 waktu itu. Jadi teladan, jangan sampai orang bilang, ih ngapain ikut-ikut KPI, ngapain gini, Tuhan, ngapain ini, kalung salibnya segede ini dipakai begini, bawa Alkitab kemana-mana, tapi gak jadi teladan. Pastikan hidup menjadi teladan. Orang tahu kamu anak Tuhan, gak perlu kamu bawa Alkitab besar kemana-mana, gak perlu pakai kalung salib, pakai anting salib segede ini, gak usah. Dari perkataanmu, tingkah lakumu, kejujuranmu, orang tahu kamu anak Tuhan. Orang tahu kamu mahasiswi IAKM. Ketika mereka lihat ini, ngomongnya enak ya, hidupnya jujur ya, hidupnya jadi teladan. Nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaannya, siapa yang nggak mau nyontek di Juni nanti? Nggak mau. Banyak. Langsung nyanyi Pak. Berat bebanku. Siapa di sini yang mau berkata, aku nggak mau nyontek di Juni nanti? Mau. Mau kan sebenarnya. Yang nggak angkat tangan masih ada kepikiran? Masih lagi katanya. Yang ngomong masih tadi boleh angkat tangan? Oh masih, jujur ya. Tapi kira-kira kalau nyontek jadi teladan nggak? Enggak. Saya nggak tahu ya. Kenapa sih harus nyontek?
gini Pak, saya nggak pernah nyontek. Saya katakan saya kelas 3 SMP itu doang nyontek. Jadi saya nggak tahu kenapa orang, karena nggak ada waktu untuk belajar gitu. Belajar untuk jadi diri sendiri, jujur sama diri sendiri maksudnya gitu. Ya kalau aduh nanti takut nilaiku jelek, ya kamu harus belajar. Kalau belajar sungguh-sungguh nggak mungkin nggak bisa. Apalagi sambil doa, ya Tuhan tolong. Masa kita mau jadi orang jujur, Tuhan nggak tolong kita? Bukan berarti Tuhan tolong tiba-tiba jawabanmu malaikat disuruh Tuhan kerjain semua, enggak. Belajarlah jujur, belajarlah jadi teladan. Coba lihat kiri kanan. Pastikan dia tidak mencontek Juni nanti. Saya berdoa ya, Juni nanti siapapun yang nyontek, Tuhan kirimkan wajah saya gede banget ke imajinasi kamu. Jalan nanti. Yang berikutnya apa kata firman Tuhan jadi teladan? Dalam kasih. Dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi teman-teman, bantulah yang susah. Saya nggak mau bicara ini. Waktu itu sebenarnya saya bisa aja pengen kasih tahu it's me, it was me, itu gue waktu itu. Enggak. Kalau mungkin teman-teman lihat ini, siapa di sini yang mungkin main sosmed beberapa waktu lalu Pak, beberapa tahun lalu sempat viral di Jakarta, ada badut yang di daerah Tangerang. Badut itu direkam orang lain sedang mengucap apa, kayak mengucap syukur lah ya, nangis di tengah jalan begini Pak, bersujud gitu. Di video orang, kenapa? Dia cerita ada orang yang tiba-tiba gak kenal saya gak kenal dia, tiba-tiba kasih saya sejumlah uang yang saya nggak pernah terima sebelumnya gitu Pak. Saya pengen ngomong, oh itu gue, tapi ngapain? Teman-teman dekat saya tahu. Jadi ceritanya itu waktu itu saya pelayanan daerah Tangerang, pulang perjalanan begini, saya pegang cash memang cuma nggak banyak banget lah Pak. Saya pegang cash gitu ya, dan saya lagi jalan begini, ada lampu merah, saya lagi lampu merah begini. Di hati saya itu udah gini, kasih bang orang tua, jadi dia udah buka rambutnya udah tua banget lah, duduk gitu loh, mas saya lihat kayaknya nggak dapat duit gitu ya. Cuma saya sebatas ya pun kasihan. Di hati saya tuh kayak gini, bantulah seberapa yang bisa kamu bantu. Mungkin buat kamu sekali makan 100.000 nggak ada artinya apa-apa, buat dia udah banyak banget gitu ya. Cuman saya pas mau turun lampu hijau, saya itu harus ke kanan langsung, itu ramai banget. Saya cuma bilang begini, Tuhan kalau memang Tuhan mau saya nolong dia, saya nanti putar balik, dia masih di sana, dan putar balik itu jauh banget. Pas saya akhirnya balik lagi, mengorbankan apa? Waktu, tenaga, betul kan? Saya langsung balik lagi dan saya lihat ternyata dia masih ada. Tapi mobil saya di sebelah sana dan saya nyebrang sebentar. Waktu saya kasih begini, dia terima. Saya masuk mobil lagi. Pas saya masuk mobil saya lihat dia tiba-tiba udah nangis-nangis. Karena jujur aja, di kantong saya memang waktu itu nggak banyak banget, tapi semuanya saya kasih buat dia. Saya katakan buat bapak. Oh dia nangis sujud, ternyata di video orang jadi viral. Jadilah teladan, sekalipun orang nggak ngeliat, kamu harus tetap jadi teladan. Sekalipun itu namanya integritas ya. Sekalipun orang nggak lihat, kamu harus jadi teladan tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, dalam kasihmu, mengasihi orang lain. Semuanya pasti tahu lah, Tuhan itu kasih, tahu ya istilah itu ya. Kalau ada Tuhan dalam kita, kita anak Tuhan, kita juga harus punya kasih kepada orang-orang. Gak usah jauh-jauh kepada orang-orang, oh di luar sana, gak usah. Kepada teman-teman kelasmu, kepada circle, kepada teman-teman lingkunganmu, harus punya kasih. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dalam kesetiaan tahu ya, setia dalam iman, setia mengikut Tuhan, setia dalam segala tanggung jawab yang diberikan dalam hidup kita. Jadi mahasiswa, belajarlah yang baik, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan tiap hari kerjanya apa? TikTokan. Siapa sih yang main TikTok? Bapak Ibu dosen ada nggak yang main TikTok nih? Saya tanya Bapak Ibu dosen, bukan kalian. Salah nggak TikTok? Kalau saya memang jujurnya udah ini masuk di minggu kedua, lagi off sama semua sosial media. Lagi istirahat aja gitu ya. Tidak ada. Lock out semuanya. Baru-baru ini bicara soal TikTok ya. Saya itu kan saking nggak ngikutin, saya ada TikTok tapi nggak ngikutin, nggak aktif banget lah gitu ya. Nggak ngikutin banget. Ternyata sekarang tren di TikTok itu apa? Ada yang tahu nggak tren di TikTok apa? Ngecek apa di TikTok? Ada yang dicek? Apa? Kodam.
sini yang pernah cek kodam? Saking saya nggak ngertinya TikTok waktu itu. If I'm not mistaken itu bulan Oktober kalau nggak salah, saya pelayanan di Manado, di salah satu gereja di sana. Jadi sore pelayanan, nunggu itu kami live Pak Instagram sebentar sama teman-teman saya tuh. Lagi-lagi Instagram tiba-tiba ada yang nanya, Kak Michael, kodamnya apa? Saya dengan polusnya mau gini, oh maaf ya, saya nggak pelayanan di kodam, saya pelayanan di gereja. Saking saya pikir kodam itu kayak TNI, tentara gitu loh. Terus teman saya kata, bukan itu, apa sih? Kodim. Search di Google, saya search di Google. Oh ternyata lagi tren sekarang, cek kodam di TikTok, cek pelindungnya gitu ya. Siapa yang cek kodam waktu itu? Lo kok saya nggak marah? Siapa yang cek kodam waktu itu? Oh iya, baju putih. Apa kodammu? Harimau. Siapa lagi yang cek kodam? Saya sampai search lagi ya. Ternyata kodamnya beda-beda. Ada lagi yang begini, kodamnya kue cucur. Kalian mau dijaga sama kue cucur? Terus ada yang kodamnya tutup panci, betul nggak? Ada kodamnya kuda lumping, pantas nggak bisa diem, kayak gitu. Terus saya tanya lagi teman saya, kamu cek nggak? Iya iseng. Terus apa? 0. Ya nggak ada penjaga. Mazmur berkata begini. Ini makanya kenapa kita harus belajar firman Tuhan setiap hari ya. Penolong kita penjaga kita nggak pernah tertidur, nggak pernah terlelap. Ngapain cek kodam? Kue cucur mah dimakan, bukan buat ngejaga. Harimau kasih ke pemerintah ya, harimau lagi langka bro. Cukup Tuhan yang jaga ya. Mulai sekarang anak-anak IAKN berhenti cek kodam. Yang setuju katakan amin. Amin. Semua, berarti kalian semua cek kodam. Saya cuma ngecek doang dari sebentar ya. Ngapain? Stop ya. Jadi teladan. Dalam kesucian, kata firman Tuhan dalam kasih. Saya kaget tadi dengan sempat Pak Jafri juga ngomong, dan tadi Bu Dokter sempat kasih tahu ya, angka HIV di sini cukup tinggi mungkin. Dalam kesucian bukan cuma suci hati segala macam. Zaman sekarang ini orang pacaran bilang begini, kalau pacaran gak ciuman itu namanya arisan. Pacaran gak pegang tangan, gak ciuman, gak yang aneh-aneh, itu namanya komsel. Justru itulah kita harus jadi teladan, harus jadi unggul ketika semua dinormalisasi. Hal yang gak baik dinormalisasi. Anak-anak Tuhan harus unggul dengan menunjukkan bahwa hal-hal yang seperti itu tidak baik. Itu kata firman Tuhan. Amin. Saya harus berani, dan ini live saya bangga ngomong ini. Saya itu waktu menikah 2017, selama pacaran sekalipun kami nggak pernah ciuman. Masih semua. Ada yang lagi kan cuma ciuman ya, itu ngomongnya cuma, mohon maaf ya. Itu ibaratnya itu gerbang, kamu sudah buka gerbangnya tinggal masuk. Mana ada di sini anak udah ciuman, cium. Oh ya Yesus. Iya lagi kan. Saya ingat banget, nggak pernah ciuman ya. Karena kami tahu sekali kita buat itu akan keterusan nanti sampai bablas nih. Kita tahu kita anak Tuhan dari contoh. Akhirnya komitmen kami rusak. Apa sama siapa? Sama tukang foto. Lagi priwet Pak, lagi priwet begitu kan? Udah foto begini biasa-biasa. Oke, sekarang foto ciuman. Saya ngomong sama fotografer, maaf Pak, kami nggak ciuman. Mana seru? Mana seru? Dalam hati saya kenapa jadi dia yang heboh? Terus gimana Pak? Ya, memang waktu itu lagi ada momen kayak mau bikin siluet begitu. Jadi bagus banget ciuman. Oke. Teman-teman tahu saya ngomong sama istri saya. Waktu itu masih pacaran kan? Gimana nih? Ya udah. Ciuman dalam hitungan detik aja ya. Tahu ciumannya apa? Ini kamera ada nggak? Tolong kamera di zoom ke saya ya. Ada nggak nih tukang zoomnya? Mana nih? Lagi ciuman jangan-jangan. Lagi sibuk berdoa. Oh enggak. Saya itu priwet ya, disuruh ciuman. Karena kami tahu itu pun, aduh, masa komitmen kita rusaknya gara gak usah terlalu di zoom sudah. Boleh nggak boleh? Asal jangan emosi ya. Masih nggak boleh. Jelas nggak? Jelas. Saya ciuman dalam hitungan detik.
Justru ketika kita berlari belajar untuk berkata enggak, jadi teladan dalam usia. Oh, maaf ya. Banyak yang nanya saya di sosial media. Bahkan beberapa waktu lalu di acara Valentine ditanya gini, gimana kita tahu Kak pacaran yang baik itu dalam Tuhan itu gimana? Saya kasih tahu gini, gak usah nikah, pacaran aja kelihatan. Kalau sampai pacarmu membuat kamu makin takut sama Tuhan, pacarmu membuat kamu makin mengasihi Tuhan, doakan. Tapi kalau pacar buat makin jauh dari Tuhan, melakukan hal yang gak baik kata Tuhan. Menteri Susi zaman dulu pernah berkata apa? Buang ke laut, Tenggelam. tenggelamkan. Kalau dia dari Tuhan, kalau memang dia dari Tuhan, dia akan membuat kamu makin takut sama Tuhan. Saya punya teman, jadi kalau kalian berkata ini simpel, nggak ada yang mustahil. Buat orang lain aneh, saya ingat banget itu. Saya punya teman akhirnya, dan saya lihat dia pacaran itu tiap pagi teleponan, udah baca ayat apa hari ini, enak banget Pak. Jangan lupa ya Sabtu kita ibadah pemuda ya. Iya. Minggu kalau nggak ke gereja, kenapa nggak ke gereja? Wah makin semangat mengasihi Tuhan. Itu baru benar. Ini baru pacaran udah ngomong udah lah, kau usah ke gereja. Minggu depan masih ada gereja. Besoknya kau mati, kau kemana? Maaf ya, jadilah teladan. Katakan sama-sama, aku mau jadi teladan. Oh, jadi teladan. Jam sudah berapa lama ini Pak? Sudah 2 jam kayaknya ya. 30 saya menit. bernyanyi, 1 lagu aja kayaknya ya Pak ya. Oh enggak, enak kalian ngomong enggak ya. Banyak-banyak ya Bu, kita duet ya Bu.